Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita selalu senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar materi pendidikan agama Islam, yaitu pelajaran yang kedua dengan tema mengenal nama Allah dan kitabnya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang kedua, dapat memahami makna turunnya kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi dari rukun iman. Yang ketiga, melafalkan Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan jelas dan benar. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, perhatikan penjelasan berikut. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta dan seisinya? Yang mengatur pergantian antara siang dan malam? Tentu kita yakin bahwa yang mengatur alam semesta dan seisinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalkah kalian dengan Allah? Dan bagaimana cara kalian mengenalnya? Anak-anak, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu berbeda dengan mengenal manusia. Karena manusia bersifat dhahir atau tampak, sedangkan Allah bersifat ghaib. Artinya Allah ada dan mata kita tidak mampu melihatnya. Lantas bagaimana cara mengenalnya? Cara yang pertama yaitu mengenal Allah melalui nama-nama Allah dalam Al-Quran yang tercakup dalam Asmaul Husna. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, mengenal Allah melalui ciptaannya, yaitu alam semesta. Namun pada pembelajaran kita kali ini, kita akan fokuskan pada cara yang pertama, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang pertama, Al-Mumit. Allah dinamakan Al-Mumit, artinya yang maha mematikan. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan apabila kematian datang, maka tidak bisa ditunda lagi anak-anak. Ada orang yang mati karena kecelakaan, dan ada orang yang mati karena sakit, bahkan ada orang yang mati tanpa sebab atau yang dikenal dengan mati mendadak. Kita harus yakin bahwa yang mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Mumit, yaitu yang maha mematikan. Yang kedua adalah Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Apa maksudnya? Segala sesuatu pasti akan binasa atau mati, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hidup kekal selamanya dan memberikan kehidupan bagi makhluknya. Baik kematian ataupun kehidupan adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu anak-anak, hendaklah kita selalu memohon kepada Allah untuk diberi hidup yang memberi manfaat pada orang lain dan mati dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Yang ketiga adalah Al-Qayyum, artinya
yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dan tidak terikat oleh siapapun dalam mengurusi alam semesta dan seisinya. Hal ini mengajarkan kepada kita anak-anak untuk bersikap mandiri selagi kita mampu, seperti membersihkan tempat tidur, menyiapkan makan sendiri untuk berangkat ke sekolah, mengerjakan tugas sekolah, dan kegiatan lainnya. Hendaknya kita lakukan sendiri tanpa merepotkan kedua orang tua. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Ahad, artinya yang Maha Esa atau Tunggal. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa atau satu, tidak ada Tuhan selain Allah, dan dipertegas dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Oleh karena itu, hanya kepada Allah lah kita menyembah dan memohon pertolongan. Itulah penjelasan singkat Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Dengan memahaminya berarti kita mengenal Allah, zat yang maha hidup, yang mematikan, yang berdiri sendiri, dan yang Maha Esa. Selanjutnya, mari kita mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, ingatkah kalian dengan rukun iman? Percaya kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa, anak-anak? Ada di antara kalian yang tahu? Mari kita ingat bersama-sama. Pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab. Yang keempat, percaya kepada Rasul. Yang kelima, percaya kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, percaya pada qada dan qadar atau ketentuan Allah. Jadi, percaya kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga yang harus kita yakini. Apa saja kitab-kitab Allah? Apakah hanya Al-Quran? Tentu bukan. Ada 4 nama kitab-kitab Allah yang harus kita yakini. Apa saja itu? Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan umatnya, yaitu Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan umatnya, yaitu Bani Israel. Yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan umatnya, yaitu kaum Nasrani. Dan yang keempat adalah kitab yang paling sempurna di antara kitab-kitab sebelumnya, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, yaitu umat Islam. Inilah 4 kitab Allah yang harus kita yakini. Dengan diturunkannya Al-Quran, berarti kitab-kitab sebelumnya sudah tidak berlaku lagi, anak-anak. Tetapi tetap harus kita yakin keberadaannya. Dan semua kitab-kitab Allah membawa ajaran yang terpuji atau ajaran yang baik, yaitu ajaran terpuji kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada hewan dan tumbuhan, serta ajaran terpuji kepada diri sendiri. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Untuk lebih memahami materi ini, silahkan kalian putar kembali video ini atau baca buku penunjang lainnya di rumah. Selanjutnya, sebagai evaluasi pembelajaran, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Bagaimana tugasnya?
berikut tugasnya. Salinlah soal tersebut ke buku tulis. Setelah itu jawab, lalu foto dan kirim ke WA pribadi. Itulah akhir dari pembelajaran kita, anak-anak. Sekali lagi saya berpesan tetap semangat belajar, sholat, dan membaca Al-Quran di rumah. Dan mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.